Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita hari ini. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang kelak di yaumul kiamah. Amin. Selanjutnya kami himbau kepada jamaah yang sudah berada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa menonaktifkannya terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Dan kepada jamaah yang masih berada di luar agar bisa mempercepat langkahnya masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan mengumumkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu 7 Maret 2025 sebesar Rp755.000. Isi kotak amal sebesar Rp157.000. Donatur tetap sebesar Rp120.000, yaitu dari Bapak Haji Manarima Sulaiman SE sebesar Rp100.000 dan Ibu Kamaria di Bulan sebesar Rp20.000. Kemudian pengeluaran rutin sebesar Rp150.000, belanja token listrik sebesar Rp200.000, jasa kebersihan sebesar Rp375.000, isolasi listrik Rp10.000, keran air 2 biji Rp70.000, dan bolong lampu sebesar Rp15.000, sehingga total saldo per hari ini adalah sebesar Rp212.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan kepada jamaah yang ingin menjadi donatur tetap bisa menghubungi panitia atau kepada Ustaz Ismail. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai khatib merangkap imam sholat adalah Al-Ustaz Muhammad Amin Limpo SPDI MPD, dan bertindak sebagai muazzin adalah Al-Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahul bayan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu wa arsalahu illa kafatan linnasi baziran wa nazir wa da'iyan ila Allah bismihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar
inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasulil karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari di dalam kesempatan Jumat hari ini di penanggalan 14 Maret 2025 Miladiah, bertepatan dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah, di hari Jumat yang diliputi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala di dalam nuansa bulan suci Ramadan, merupakan Jumat di mana kembali kita dihimpun, dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semakin bisa meningkatkan iman dan takwa kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah, berusaha melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk menjauhkan diri dari segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat atas junjungan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita rindukan, Nabi yang ketika namanya disebut kita dengar, kita serta-merta mengirim salawat kepadanya, menandakan bahwa kita ini adalah hamba yang baik dan umat dari beliau, yang pada saatnya nanti ketika kembali kepada Allah, kita berharap ada curahan syafaat pertolongan yang menandai bahwa kita adalah hamba yang beriman dan hamba yang memiliki ketakwaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat yang sangat dirahmati dimuliakan Allah, yang kita angkat sebagai mukaddimah pada khutbah Jumat hari ini, yakni surat Al-Kautsar, merupakan surat ke-108 yang diturunkan di Mekah, berisi 3 ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini atau surah ini itu memiliki minimal 2 asbabun nuzul, atau memiliki 2 latar belakang sampai Allah menurunkan ayat atau surah ini. Yang pertama, Allah menurunkan surah ini adalah sebagai bentuk hiburan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam perjuangan hidupnya, di dalam perjuangan menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup, banyak mengalami musibah-musibah, termasuk kematian-kematian dari anak beliau dan istri beliau di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ini yang menjadi latar belakang sampai Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk menghibur, bentuk hiburan Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat atau surah ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan penegasan bahwa sesungguhnya yang dikatakan Al-Abtar dalam akhir surat ini bukan yang senantiasa mendapatkan musibah. Al-Abtar ini dalam pengertian secara bahasa adalah hamba atau orang-orang yang celaka, yang selalu mendapatkan kecelakaan, yang mendapatkan musibah di dalam perjalanan hidupnya. Itu orang kafir Quraisy mengalamatkan sebutan bahwa Muhammad itu adalah Al-Abtar, orang yang terputus, orang yang celaka. Sehingga ini yang menjadi alasan sehingga surah dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penegasan bahwa bukan seperti itu yang dikatakan Al-Abtar. Al-Abtar itu terputus itu dalam pemahaman sebagian besar ulama itu disebutkan bahwa mereka yang sudah mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, merasa dirinya orang Islam, orang Muslim, sudah bersyahadat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi syariat-syariat Islam itu tidak ditegakkan, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Ya. Pada saat kita buka pengertian dari ayat ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akan kita dapati Allah menyebutkan inna a'tayna kal kautsar. Wahai Muhammad, sudah begitu banyak nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Ini Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ada juga yang menyebutkan, ulama seperti Imam Ghazali menyebutkan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga, telaganya Nabi yang di seberang Sirat sebelum masuk di surga melalui pintu Ar-Rayyan. Itu ada telaganya Nabi, telaga Al-Kautsar. Di sanalah dimandikan, di sana dicelupkan hamba-hamba yang berdosa, walaupun pada akhirnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah direndam, disitulah bahasa kita dicuci dari dosa-dosa yang pernah dilakukan semasa hidupnya, meskipun dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan selama hidupnya di dunianya Allah, di situ dibersihkan, di situ dicuci sebelum saatnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah, tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini setara dengan surah Ali Imran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang hampir setiap malam di mimbar-mimbar tarawih itu dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang disinggung di sini, ini yang dipanggil di sini adalah akidah, qalbu, hatinya orang yang beriman, yang memiliki nilai keyakinan dan takwa semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa mendirikan, hanya ini yang bisa menegakkan syariat agamanya Allah, yakni sholat. Dan kita dituntut, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita dituntut oleh Allah untuk berkorban. Berkorban seperti apa? Ya tentu banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Ini bulan suci Ramadan ini adalah salah satu nikmat yang terbesar, bisa kita katakan terbesar.
Tidak semua saudara-saudara kita dalam kurun 1 tahun ini bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Setelah 11 bulan yang lalu kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, berbisnis, berniaga, bekerja, berusaha, melakukan pekerjaan apa saja. Itu di 11 bulan yang lalu. Dan Allah menganugerahkan kepada kita dengan nikmat kehadiran bulan suci Ramadan untuk semata-mata fasalli li rabbika, untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan bacaan-bacaan Quran kita, dengan banyak bersedekah, berinfak dan melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan amaliyah Ramadan yang semata-mata tujuannya adalah sebagai bukti dan bentuk kecintaan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Jumat yang sangat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu berharap mudah-mudahan di berbagai macam kondisi di dalam bulan suci Ramadan ini semakin berat perjuangan kita. Di sebagian saudara-saudara kita ada yang mengalami kesulitan pekerjaan, ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Itu bermacam-macam kita lihat di media sosial termasuk di televisi. Kalau kita mau mentadaburi begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita akan semakin bertambah yakin dan semakin dekat dengan Allah. Sebagian saudara-saudara kita di luar sana, apakah di luar provinsi Sulawesi Selatan ini, di daerah Jawa sebagian besar di sana yang terdampak dengan bencana banjir atau musibah-musibah yang lain di tengah perjuangan di bulan suci Ramadan ini, diuji lagi dengan berbagai macam masalah-masalah untuk menguji nilai iman mereka. Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, ini baru bisa bernafas lega, baru bisa merasakan nikmat, betul-betul nikmat karena sudah bisa beribadah dengan tenang. Ini merupakan satu bukti untuk kita mentadabbur, untuk semakin mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ini alhamdulillah dalam kondisi tenang beribadah, dalam kondisi tercukupi kita punya belanja, dalam kondisi diberikan kesehatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini yang bisa mengancam bila mana kita tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semata-mata untuk membuktikan diri khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Karena jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ini tidak ada jaminan apakah nantinya masih bisa kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang atau tidak. Bulan suci Ramadan ini untuk tahun yang akan datang sudah pasti akan datang, tapi kita ini tidak ada jaminan apakah akan bisa masih diberikan nikmat umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Itu tidak ada jaminan. Menyelesaikan saja Ramadan ini tidak ada jaminan, bertemu dengan Lailul Fitri saja itu tidak ada jaminan. Sehingga ini menambah keyakinan kita bahwa sesuai dengan hadis Nabi, beribadahlah kamu seolah-olah bahwa besok kamu akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memiliki semangat dalam ibadah, dalam perjuangan mempertahankan hidup dan kehidupan kita ini dengan niat semata-mata karena Allah, dengan harapan seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya untuk menyemangati nilai-nilai takwa, nilai-nilai semangat hidup yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jemaah Jumat yang sangat dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nantinya Ramadan akan meninggalkan kita,
Tentu kita berharap nilai puasa ini masih bersemayam di dalam diri kita. Puasa masih akan melekat pada penglihatan kita. Puasa masih ada di dalam kalbu kita. Puasa masih ada di dalam lisan kita. Puasa masih ada pada langkah-langkah kaki kita. Puasa masih ada pada ayunan-ayunan tangan kita. Sehingga Ramadan boleh meninggalkan kita, tetapi nilai puasa itu masih ada. Ya, masih ada bersemayam di dalam diri kita, di dalam hati kita, sampai tiba saatnya nanti diberikan nikmat kesempatan untuk Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Inilah yang menjadi harapan kita, sehingga setiap ibadah-ibadah ini, apakah itu namanya tarawih, apakah namanya bacaan-bacaan Quran, apakah bersedekah, memberikan konsumsi buka puasa kepada yang berpuasa, ini semuanya akan mengakumulasi nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap hanya Allah yang maha membalas, hanya Allah yang maha menentukan, memberikan nilai pahala sebagai tanda syukur nikmat kita atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kehidupan kita ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Alhamdulillahilladzi halaka fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi ahjal mar'ah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina Muhammad abdur rasul. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang sangat dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bermunajat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kehadiran bulan suci Ramadan untuk kita semua di tahun ini. Yang kedua, kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa mentadaburi kehadiran bulan suci Ramadan sebagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekatkan dan meningkatkan nilai-nilai puasa kita dalam rangka mencapai derajat la'allakum tattaqun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya nuran nur, Allahumma ya halikan nur, Allahumma ya nuran fawqa kulli nur. Allahumma baligh sayyidina Muhammadin tahiyyatan wassalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawi alaina fi syahadatil maut najatan min nari wa rahmatal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula, ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimssalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salat diluruskan dirapatkan kesempurnaan salat terjadi rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي هلك فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم البحر وما يخفى وليسرك اليسر فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يشاء ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي زهد الأولى زهد إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإليك السلام تبارك ربنا يسر بلاك. إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله. Subhanallah, la ilaha illallah walhamdulillah. Alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wa la kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma ya Allahumma ya Allahumma ya nurul fawq. Allahumma barik sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina dunya wal akhirati wa afiyatan fil jasadi wa sa'atan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma qawwi alaina fi syafa'atil maut wa najatan minan nari wa afina hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubanana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi bil-imani an aminu bi rabbika fa'amanna. Allahumma ighfir li warhamhum kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika
rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.